Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 39. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sarezer, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebuchadnezzar, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam, dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yerikho. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Bunyinya, "Bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu." Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebuchadnezzar, kepala istana, dan Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat.
Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya. Bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan lebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan." Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Yeremia pasal 39 ayat 1 sampai 18. Pasal ini menggambarkan peristiwa penyerbuan Yerusalem oleh pasukan Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Berikut ini beberapa poin utama yang akan kita dengarkan. Yang pertama, Yerusalem direbut. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Zedekia, Babel mengebung Yerusalem. Dan setelah 2 tahun pengepungan pada tahun ke-11, tembok kota akhirnya terbelah. Dan para perwira Babel, termasuk Negal, Sarezer, dan Nebusyaban, memasuki kota dan mengambil alihnya. Yang kedua, Zedekia melarikan diri dan ditangkap. Raja Zedekia dan tentaranya mencoba melarikan diri ke Araba Yordan pada malam hari, tetapi mereka tertangkap di Yeriko, dan Nebukadnezar menjatuhkan hukuman berat. Anak-anak Zedekia disembelih di hadapannya, kemudian matanya dibutakan, dan ia dibawa ke Babel dalam belenggu tembaga. Selanjutnya, yang ketiga, penghancuran Yerusalem dan pembuangannya. Pasukan Babel membakar istana dan rumah-rumah serta merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Penduduk yang tersisa dan para pembelot dibawa ke Babel. Namun orang-orang miskin dibiarkan tinggal di Yehuda dan diberikan ladang-ladang serta kebun anggur. Selanjutnya, Yeremia diperlakukan dengan baik. Nebukadnezar memerintahkan agar Yeremia tidak dicelakai dan diperlakukan sesuai keinginannya. Yeremia dibebaskan dan diserahkan kepada Gelalia yang diangkat sebagai gubernur atas Yehuda. Yang terakhir, janji Tuhan kepada Ebed-Melek. Tuhan memberikan janji keselamatan kepada Ebed-Melek, seorang Ethiopia yang sebelumnya menolong Yeremia keluar dari sumur. Tuhan menjamin bahwa dia tidak akan dibunuh oleh pasukan Babel karena dia percaya kepada Tuhan. Renungan untuk kita dari Yeremia 39 ayat 1-18, akibat ketidaktaatan. Zedekia mengalami hukuman yang tragis karena menolak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Yeremia, dan ketidaktaatan terhadap Tuhan membawa kehancuran baginya, bagi keluarganya, dan seluruh Yerusalem. Lalu selanjutnya, Tuhan peduli pada orang yang setia. Yeremia meskipun dipenjara akhirnya dibebaskan dan dilindungi karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ebed-Melek, seorang asing di tanah Yehuda, menerima janji keselamatan karena dia percaya kepada Tuhan dan bertindak dengan kasih kepada Yeremia. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang seseorang, tetapi bagaimana hatinya dan kepercayaannya kepadanya. Selanjutnya, Tuhan mengontrol sejarah. Meskipun tampaknya Babel yang berkuasa, sebenarnya Tuhanlah yang mengatur semuanya.
Yerusalem jatuh bukan hanya karena kekuatan militer Babel, tetapi karena penghakiman Tuhan atas dosa bangsa itu. Di sisi lain, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dengan memberikan keselamatan kepada mereka yang setia kepadanya. Aplikasinya bagi kehidupan kita hari ini. Janganlah mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, karena ketidaktaatan membawa konsekuensi yang berat dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan bahkan dalam keadaan sulit. Sebab Ebed-Melek yang tetap beriman akhirnya diselamatkan. Yang terakhir, Tuhan memiliki rencana dan kendali atas segala sesuatu, termasuk dalam sejarah hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk tetap hidup setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di renungan besok hari. Shalom.